Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 23 ayat 16 demikian. Akan tetapi, kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini banyak orang yang takut mati, tetapi banyak juga yang berusaha bunuh diri. Di samping itu, banyak yang berusaha membunuh orang lain. Tetapi otoritas tetap ada di tangan Tuhan. Jika Tuhan masih menghendaki kita hidup di dunia ini, maka kita akan tetap hidup. Sebaliknya, jika sudah tiba waktunya Tuhan memanggil kita, maka kita pun tidak bisa menawar dan orang lain juga tidak bisa menghalangi. Demikianlah orang-orang yang menginginkan kematian Paulus mengatur berbagai strategi untuk membunuhnya. Kali ini, mereka mohon kepada imam besar agar berpura-pura meminta kepada kepala pasukan untuk Paulus dihadapkan kepada mereka lagi agar diperiksa dengan lebih teliti. Padahal sebenarnya mereka sedang mengatur untuk dapat membunuh Paulus di tengah jalan. Namun karena Tuhan masih menghendaki Paulus hidup agar dapat memberitakan Injil di Roma, maka dia menggagalkan usaha orang-orang itu. Tuhan membuat keponakan Paulus mengetahui rancangan pembunuhan tersebut, sehingga ia dapat melaporkannya kepada Paulus dan kemudian kepada kepala pasukan, dan kepala pasukan segera mengatur usaha penyelamatan Paulus. Malam itu juga, sebelum para utusan imam besar tiba, dia mengirim Paulus ke Kaisarea dengan pengawalan yang sangat ketat, yaitu 200 orang prajurit, 70 orang berkuda, 200 orang yang bersenjata lembing, sedangkan untuk Paulus sendiri disediakan beberapa keledai tunggang. Luar biasa, bukan? Dengan surat pengantar yang menjelaskan kasus Paulus, kepala pasukan itu menghadapkan Paulus kepada Felix, wali negeri yang berkuasa pada saat itu. Dengan demikian, ketika imam besar meminta untuk menghadapkan Paulus ke mahkamah agama lagi, dia bisa mempersilahkan mereka untuk mengajukan perkara tersebut kepada Felix. Kepala pasukan itu sangat peduli dengan keselamatan Paulus, sebab dia tahu bahwa Paulus adalah warga negara Roma. Jika Paulus sampai terbunuh, maka posisi kepala pasukan itu ada dalam bahaya. Saudara, siapakah yang bisa melindungi kita sesempurna itu? Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Sebab hanya Dia yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk menggenapi rencananya. Jadi, mengapa kita harus takut? Suatu saat, mau tidak mau, kita semua harus mati, bukan? Tetapi kita tidak perlu mati dengan sia-sia. Sebab Tuhan Yesus sudah mati untuk kita. Justru untuk memberikan kepada kita hidup yang kekal dan menjadikan hidup kita bermakna. Menyadari hal itu, Paulus pun berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi pasal 1 ayat 2, demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan kita? Amin.